Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam sehat dan senang sekali kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari Kamis 4 Juni 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Uria pada hari yang keempat dengan renungan yang berjudul Setia Kawan. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Samuel 11 ayat 10-11. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalananmu? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Abud serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu." Yang dibutuhkan dalam hubungan pertemanan atau hubungan orang-orang dalam satu kelompok adalah kesetiakawanan. Demikian sifat yang ditunjukkan oleh Uria orang Het dalam keputusan dan tindakan yang tepat. Sebagai orang yang setia kepada raja, maka Uria pun kembali ke istana atas panggilan Daud. Namun ternyata Daud mempunyai maksud licik, yaitu untuk menutupi dosa perzinahannya dengan Betseba, istri Uria. Alkitab tidak mencatat apakah Uria sudah mengetahui maksud Daud tersebut, tetapi sepertinya tidak tahu. Oleh sebab itu, keputusan dan tindakan yang diambil oleh Uria adalah tindakan yang murni. Disinilah kita akan melihat sifat Uria yang benar-benar setia kawan terhadap teman-temannya yang ada di medan perang. Menolak perintah yang tidak tepat demi kesetia kawanan. Uria berani menolak perintah Raja Daud. Perintahnya adalah, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Tidak perlu ditafsirkan macam-macam, sebab maksudnya sudah sangat jelas, yaitu supaya Uria tidur dengan Betseba istrinya. Tetapi respon Uria adalah Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Penolakan ini mengandung resiko besar, sebab yang memerintah adalah Daud, Raja Israel, penguasa yang kuat. Namun karena Uria menganggap perintah itu tidak tepat, maka dia berani menolaknya. Alasan yang sesungguhnya, perhatikan yang dikatakan di dalam 2 Samuel 11 ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Ini adalah jawaban dari seorang pria yang berani, murah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, Uria berkata, "Aku tidak akan memanjakan diriku sendiri, sementara semua rekan prajurit menghadapi kesulitan. Mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka demi kehormatan bangsa, dan juga karena tabut Tuhan dalam bahaya." Inilah bukti nyata kesetiakawanan Uria. Kesetiakawanan juga dibutuhkan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berada di sebuah kelompok, baik di kelompok yang bergerak dalam bidang jasmani maupun rohani. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan rasa kesetiakawanan adalah, pertama, dalam hal-hal yang positif. Uria dan teman-temannya sedang membela negara, sedang mempertaruhkan kehormatan bangsa, bukan sedang dalam pemberontakan. Demikianlah kita, jangan menunjukkan kesetiakawanan dalam hal-hal negatif. Kedua, buang keegoisan dari diri kita masing-masing. Kalau Uria egois, maka dia akan menikmati hari-hari bersama Betseba istrinya. Tetapi dia tidak seperti itu. Kita juga jangan egois. Jangan mengutamakan kepentingan dan kenikmatan sendiri. Tetaplah tunjukkan rasa nasib dan seperjuangan. Kata-kata bijak, kesetiakawanan dibutuhkan untuk meraih kemenangan bersama. Mari kita akan berdoa.
Tuhan, aku membutuhkan teman dan teman membutuhkan aku. Mampukan kami untuk mewujudkan sifat kesetiakawanan dalam hubungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.